Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 241-244. Di mimbar atas, masih terlihat kepala sekolah, sekretaris, dan beberapa wakil kepala sekolah, semuanya duduk. Setelah melihat pemandangan seperti itu, para guru di sekolah itu semua sedang mendiskusikan peristiwa besar apa yang telah terjadi. Ada juga seorang guru yang tiba-tiba berkata, "Benarkah Linya akan dikeluarkan?" Sulit. Dikatakan, Linya tidak bersih, dan itu menyakiti semua orang dan berdampak buruk pada sekolah. Itu normal untuk mengeluarkannya. Sekarang sudah berakhir, Linya mungkin akan pergi. Para pemimpin sekolah ada di sini. Ini akan menjadi masalah besar. Saya tidak tahu apakah Linya bisa mengatasinya. HMPH, izinkan saya memberitahu Anda. Dia itu salahnya sendiri, tidak peduli apa kebenarannya. Dia sudah dewasa, bagaimana mungkin dia bahkan tidak tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak bisa. Linya mendengar kritik ini di telinganya, merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan ekspresinya bahkan lebih serius. Dia sangat pucat, jika dia benar-benar dikeluarkan dari sekolah karena kejadian ini. Dan jika itu menyebar, dia tidak akan bisa menghilangkannya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Tapi, apa yang bisa dia lakukan sebagai guru cilik? Awalnya, Linya mengharapkan Li Fugui untuk membantunya. Tetapi Li Fugui telah diusir olehnya. Siapa lagi yang bisa dia andalkan sekarang? Saya khawatir meskipun saya pulang, saya tidak akan merasa damai, dan orang tua saya akan terluka. Jika dia tidak pernah bunuh diri, Linya pasti akan memilih untuk mengakhiri masa mudanya tanpa ragu-ragu. Tenang, baru-baru ini, semua orang pasti pernah mendengar tentang guru Linya. Menurut penyelidikan dan penelitian sekolah, hasil dari masalah tersebut telah diketahui. Sekarang saya akan mengumumkan penanganan masalah ini. Kepala sekolah berdiri-berdiri. Tangannya nadanya megah, yang juga membuat suara diskusi di bawah menghilang. Duduk di sebelah Linya, Zheng Li melihat bahwa wajah Linya sangat pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya dan berkata, "Linya, tidak apa-apa, sekolah pasti akan membedakan yang benar dari yang salah, dan membuatmu tidak bersalah." Linya menertawakan dirinya sendiri, dan berkata dengan getir, "Zheng Li, kami bukan orang bodoh. Bisakah sekolah benar-benar membedakan yang benar dari yang salah?" Zheng Li segera berhenti berbicara. Dia tahu bahwa dengan mengatakan itu, dia sebenarnya menipu dirinya sendiri. Hampir semua guru menoleh saat ini dan menatap Linya. Linya menunduk, menunggu keputusan akhir atas nasibnya. Saat ini, dia tidak lagi ingin menghadapi mata aneh itu dengan pikiran berbeda. Kepala sekolah juga melihat Linya, lalu menyesuaikan kacamata presbiopiknya, dan berkata kata demi kata, "Menurut penyelidikan sekolah, guru Linya dianiaya. Dia tidak bersalah dan tidak bersalah." Apa? Linya tertegun. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah sekolah benar-benar berniat menjadikannya sebagai guru kecil dan memberinya kepolosan? Zheng Li juga menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak sepolos Linya. Sebaliknya, dia langsung memikirkan Li Fugui. Apa yang dikatakan Li Fugui kemarin benar-benar memiliki efek seperti ini. Anda tahu, jika sekolah benar-benar memutuskan untuk melindungi Linya, itu tidak akan mentolerir rumor yang berkembang selama berhari-hari. Kepala sekolah, apakah ini benar? Kepala sekolah, apakah sekolah memiliki bukti untuk membuktikan bahwa guru Linya tidak bersalah? Kata-kata kepala sekolah juga menimbulkan kegemparan di antara hadirin, sehingga banyak guru mengabaikan perbedaan identitas mereka dan tetap berdiri. Ketika dia bangun, nadanya agak mencurigakan. Zheng Li berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Mereka semua adalah guru di sekolah, jadi mereka masih rekan kerja. Jadi kamu hanya berharap sesuatu akan terjadi pada Linya?" Seorang guru wanita berkata dengan setengah tersenyum, "Tuan Zheng Li, Anda salah paham. Kami bukan orang seperti itu, tetapi kami harus berbicara tentang bukti dalam segala hal, sehingga kami dapat meyakinkan semua orang." Segera, seorang guru wanita menggema dan berkata,
kita tidak bisa salah dengan orang baik, tapi kita tidak bisa membiarkan orang jahat pergi. Kan, masalah guru Linya terkait dengan moralitas guru, dan itu bukan masalah sepele. Zheng Li sangat marah. Jika ini bukan tempatnya, jangan bicara satu sama lain. Saya khawatir dia sudah mulai bertengkar dengan kedua wanita ini. Diam, kepala sekolah mengerutkan kening dan menegurnya. Setelah semua guru kembali diam, dia berkata, kekhawatiran Anda beralasan. Alasan mengapa sekolah mengumumkan ini bukan seseorang yang hanya mengatakannya dengan santai. Selanjutnya, tolong Tuan Mali secara pribadi membersihkannya kepolosan guru Linya. Begitu kata-kata ini keluar, kegemparan semakin besar. Mali, siapa yang tidak tahu bahwa Mali adalah aktor utama dalam insiden Linya, bos besar yang dikatakan telah menjaga Linya. Orang ini benar-benar bergegas ke sekolah untuk meminta maaf kepada Lin Yaan. Jika Anda memikirkannya dengan jari kaki, itu tidak mudah. Banyak guru laki-laki memandang Lin Ya dengan sarkasme. Mata guru perempuan penuh dengan keanehan dan ambiguitas. Semua orang mengira ini pasti tenaga kuda itu adalah permintaan Lin Ya, atau mungkin Pillow Win, yang melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Mali, ditemani oleh beberapa pemimpin sekolah, berjalan ke mimbar. Dia berkata dengan menyesal, di sini, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada guru Lin Ya. Setelah permintaan maaf, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata Lin Ya merah, dan air mata mengalir deras, dan kemudian dia berlari keluar dari tempat itu terlepas dari pergi. Kepala sekolah tercengang, hendak menjelaskan kepada Mali, tetapi Mama melambaikan tangannya dan berkata, "Kepala sekolah, tidak apa-apa, saya salah tentang masalah ini. Saya memutuskan untuk meminta maaf secara pribadi." Setelah mengatakan ini, Mama tidak peduli. Apakah yang lain tidak ada tanggapan, juga meninggalkan tempat tersebut. Kedua belah pihak pergi, dan tentu saja pertemuan itu tidak bisa dilanjutkan. Tak lama kemudian para guru lainnya juga meninggalkan tempat tersebut untuk menyaksikan kemeriahan. 10 menit kemudian, di taman bermain sekolah, semua guru saling memandang dengan cemas, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan kaget. Saya melihat bos besar Mali yang dikabarkan, berlutut di depan Lin Ya, memohon dengan getir, "Tuan Lin Ya, saya salah tentang masalah ini, saya benar-benar salah. Bisakah Anda memohon pada laki-laki Anda, teman, biarkan aku pergi." Lin Ya menatap kosong ke arah Mali, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Apakah kamu salah paham? Aku tidak punya pacar." Mama hendak menangis, bersujud di tanah, dan berkata, "Selama kamu bersedia memaafkan saya, tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya akan berjanji kepada Anda." Lin Ya menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit cerah, dan dia berkata, "Aku memaafkanmu, ayo pergi." Tapi Mali tidak bangun, dan bahkan ingin memeluk kaki Lin Ya, dan berkata dengan wajah datar, "Tuan Lin Ya, tolong bantu saya. Jika Anda tidak berbicara, saya akan mati." Lin Ya akhirnya tidak bisa tidak membantu tetapi berkata dengan marah, "Aku melepaskanmu, kataku, aku tidak punya pacar. Kamu pasti salah paham." "Lin Ya, kamu, bukankah pacarmu datang menemuimu kemarin?" "Itu benar, Lin Ya, itu Li Fugui," kata Zheng Li bersemangat. Li Fugui, hati Lin Ya Fang bergetar, dan banyak hal yang tidak dapat dia pahami sepertinya tiba-tiba terungkap pada saat ini. Pantas saja bos besar seperti Mali akan bergegas ke sekolah untuk meminta maaf kepada guru kecilnya, bahkan menangis getir minta ampun. Ternyata Li Fugui rupanya pergi kemarin, namun nyatanya, dia pergi untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang telah lama diperjuangkan Lin Ya tiba-tiba lega. Mendengar kata-kata Li Fugui, Mali mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dan berkata, iya, ini Dr. Li, Guru Lin Ya. Saya punya seorang pria tua dan seorang pria muda. Anda, tolong bantu saya, tunjukkan belas kasihan dan bantu aku sekali." Lin Ya terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, apa yang akan kulakukan jika adegan ini tidak terjadi?" Mali tersenyum, tidak berani berbicara,
karena takut akan menyinggung Linya. Linya berkata dengan dingin, "Aku akan hidup seperti orang mati berjalan. Aku masih hidup, tapi sepertinya aku sudah mati. Aku juga akan melibatkan keluarga dan teman-temanku. Semua ini berkat kamu." "Benar-benar salah, Guru Linya, dengarkan aku untuk menjelaskan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mama menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan menatap Linya dengan cemas. Para guru di lantai dalam, 3, dan luar tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka mata mereka. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di hadapan mereka. Karena adegan ini seperti tamparan diam di wajah, menamparkan rumor akhir-akhir ini. Lagi pula, jika Linya benar-benar kekasih Mali, bagaimana mungkin Mali berlutut di depan Linya dan memohon maaf? Semua orang tidak bodoh, semua orang dapat melihat bahwa Mali berada di bawah tekanan besar, sehingga dia benar-benar kehilangan muka. Linya berkata dengan jijik di matanya, "Kamu tidak perlu menjelaskan, dan aku tidak ingin mendengarkan penjelasanmu. Aku tidak ada hubungannya denganmu, jadi aku tidak akan menengahi untukmu. Kamu bisa memiliki tidak ada hubungannya denganku. Untuk hubungan apapun, tolong jaga dirimu." Setelah dia selesai berbicara, Linya meluruskan pinggangnya dan berjalan perlahan menuju gedung asrama. Mali bukan orang yang baik, matanya berkedip-kedip, dan dia memiliki keinginan untuk mengambil risiko, tetapi memikirkan situasinya saat ini. Wajahnya memerah, tetapi keganasannya menghilang. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Apakah Linya memiliki latar belakang? Jika kamu memiliki latar belakang, kamu sudah pergi ke kota. Apa yang kamu lakukan di sini di daerah kecil kami? Benar-benar aneh, berbalik, naik turun, luar biasa, luar biasa. Para guru banyak bicara, tapi kali ini, tidak ada yang menuangkan air kotor ke Linya lagi. Lagi pula, masuk akal untuk membicarakan Linya sebelumnya, dan siapapun yang melakukannya sekarang memiliki motif tersembunyi. "Linya, kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai teman. Kamu memiliki pacar yang sangat kuat, dan kamu masih menyimpannya dariku. Jika Li Fugui tidak memberiku kartu emas, aku tidak akan pernah memaafkannya, milikmu." Zheng Li sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia bahkan bercanda dengan Linya dalam perjalanan kembali ke asrama. Linya ingin menjelaskan, tetapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak perlu. Lagi pula, dia sekarang mengatakan bahwa Li Fugui bukan pacarnya, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Karena sudah diberikan, kamu bisa menerimanya. Linya berkata dengan lembut dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di luar rumah sakit rakyat pertama Kabupaten Qinglong. Apakah itu tempat besar atau kecil, selama itu adalah rumah sakit, tidak akan pernah ada kekurangan pasien. Di luar RS rakyat saat ini, masih ada orang yang datang dan pergi, termasuk yang berobat ke dokter, anggota keluarga pendamping, dan berbagai pengusaha, penjual buah, dan pengacara. Namun pemandangan yang semarak itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba beberapa kendaraan dinas dari departemen utama melaju ke pintu, dan sekelompok pria berseragam bergegas turun, membawa semua orang ke dua sisi. "Kita akan melakukan pemeriksaan bersama di rumah sakit ini hari ini, semuanya minggir." Beberapa pemimpin meneriakkan beberapa patah kata, bahkan kemudian menarik sabuk peringatan dan mengepung gerbang rumah sakit. Seseorang berkata dengan marah, "Tidak mudah bagi kami untuk datang jauh-jauh untuk menemui dokter. Anda tidak akan mengizinkan kami masuk jika Anda mengatakan kami tidak akan mengizinkan kami masuk. Mengapa? Rumah sakit tidak mengizinkan kami masuk." Seorang pria berseragam berkata dengan wajah cemberut. "Ini ada masalah dengan rumah sakit ini, dan Anda tidak diizinkan masuk karena saya khawatir Anda akan tertipu." Kemudian pasien dan anggota keluarga yang menyertainya tidak percaya sama sekali. Semua, dan seseorang berkata, "Siapa kamu? Ini adalah satu-satunya rumah sakit tersier di kabupaten kami. Jika Anda tidak mengandalkan spektrum, di mana itu dapat diandalkan, jangan bilang bahwa rumah sakit Mingtang dapat diandalkan. Itu adalah tempat yang memperlakukan orang kaya." "Itu benar,
Katakan padaku apa yang terjadi dengan rumah sakit ini. Pasien lainnya juga mereka semua membuka mulut untuk menyalahkan. Reputasi rumah sakit juga terbangun dari waktu ke waktu, dan tentu saja tidak dapat dihancurkan oleh beberapa kata dari pria berseragam ini. Melihat kata-kata seperti itu tidak berguna, beberapa pria terkemuka mengancam, pemeriksaan adalah pemeriksaan. Jangan tidak perlu tahu banyak, cukup bekerja sama dengan kami. Pergerakan di luar membuat khawatir dokter di dalam. Tetapi dokter juga dihentikan dan menolak untuk keluar sama sekali. Segera, Wakil Presiden Wang, yang saat ini bertanggung jawab atas urusan rumah sakit, keluar. Wakil Presiden Wang pandai menari dengan lengan bajunya. Ketika dia melihat seragam orang-orang ini, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa dia telah melakukan terlalu banyak hari itu, dan hari ini dia membalas dendam. Benar saja, Wakil Presiden Wang menemukan bahwa sebagian besar pemimpin adalah mereka yang ditendang oleh Li Fugui hari itu. Wakil Presiden Wang, jangan salahkan saudara-saudara karena tidak memberi muka. Benar-benar Dr. Jenius Li di rumah sakit Anda. Luar biasa, sangat mudah bagi kami untuk melepaskan rumah sakit Anda. Biarkan Dr. Li itu pergi ke rumah kami untuk melihat seorang dokter. Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada kami. Seorang pria berseragam dari Departemen Kesehatan berkata dengan sembarangan, dengan mata sombong dan nada yang sangat arogan. Dahi Wakil Presiden Wang berkeringat, meminta Li Fugui untuk meminta maaf. Bagaimana mungkin? Li Fugui adalah Raja Iblis yang lengkap. Sejak dia mengenal Li Fugui, tidak peduli siapa lawannya, dia belum pernah melihat Li Fugui menderita. Pada saat itu, Wakil Presiden Wang tersenyum kecut dan berkata, "Kalian para pemimpin, berhentilah bercanda, saya tidak bisa mengendalikan Dr. Li." Pria berseragam yang baru saja berbicara melotot dan berkata, "Anda tidak dapat mengatur satupun dari wakil presiden, jadi jika Anda memiliki apa gunanya tidak apa-apa. Baiklah, jangan khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, kondisi kita tidak akan berubah. Jika dokter sekitar 1 tahun." Wakil Presiden Wang menjilat wajahnya. Dia terus mengatakan hal-hal yang baik, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Pada akhirnya, Wakil Presiden Wang tidak punya pilihan selain menelepon Li Fugui. Wakil Presiden Wang memberitahu Li Fugui tentang situasi tersebut melalui telepon. Segera, Li Fugui bergegas ke tempat kejadian. "Dokter Li yang ajaib, ada pepatah bahwa gunung tidak pernah berubah dan air berubah. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Apakah ini kejutan atau kejutan?" Pria berseragam dari Departemen Kesehatan menatap Li Fugui dengan senyuman, ada nada yang merendahkan. Li Fugui menatap pria ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, "Siapa kamu?" Presiden Wang dengan cepat memohon, "Jangan pergi. Sekarang Anda sudah pergi. Bagaimana dengan rumah sakit kami?" Pria berseragam itu mencibir dan berkata, "Pergi ke jenius Anda Dr. Li, dia akan menyelesaikan masalahmu. Tentu saja, saya di sini bukan untuk mendengarkan kentut Anda, dan saya tidak dapat menyelesaikan masalah Anda. Apa yang saya lakukan di sini?" Li Fugui tertawa. Wakil Presiden Wang hendak menangis, dan mau tak mau berkata, "Guru Li, mohon jangan bicara sepatah kata pun. Ada lebih dari 1.000 orang di rumah sakit ini menunggu untuk diberi makan. Jika rumah sakit tidak terbuka, semua orang akan kehilangan pekerjaannya." "Ah," Li Fugui berkata dengan tenang, "Wakil Presiden Wang, saya juga seorang dokter di rumah sakit. Mengapa saya harus duduk dan melihat beberapa badut menjuntai di depan mata saya? Jangan khawatir, saya dapat mengatakannya di sini. Rumah sakit rakyat kita tidak hanya akan terus membuka, dan tidak pernah menutup pintu, tapi kita akan menutup pintunya hari ini." Wakil Presiden Wang ingin menangis. Dia tidak bisa, dia tidak mampu menyinggung Li Fugui, dan dia juga tidak mampu menyinggung orang-orang berseragam ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa jika rumah sakit ditutup, bukankah dia, sang pemimpin, akan kehilangan pekerjaannya? Oke, Dokter Ajaib Li menjanjikan banyak uang. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat bagaimana Dokter Ajaib Li membuat rumah sakit ini tetap buka." Pria berseragam itu balas tertawa dengan marah. Wajahnya penuh ejekan.
Pria berseragam lainnya juga berkumpul dan menatap Li Fugui dengan senyum mencibir. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mudah bagi Hades, tetapi sulit bagi hantu kecil. Meskipun orang-orang ini bukan tokoh besar, mereka semua berada di posisi kunci. Bahkan jika para pemimpin di atas mengetahuinya, mereka tidak berani menyinggung mereka semua. Sehingga ketika keadaan sudah berkembang sampai titik ini, bisa dikatakan mereka sudah percaya diri. Kesombongan dan kepercayaan diri Li Fugui benar-benar membuat mereka kesal, dan mereka tidak akan mentolerir Li Fugui. Karakter yang mereka pikir bisa mereka tangani sesuka hati, menunggangi kepala mereka. Li Fugui mengangguk setuju dan berkata, "Kamu harus melihat, lagi pula, kamu tidak akan lama menjadi agung." Pria berseragam itu tertawa dan berkata, "Apakah Dr. Li masih ingin mengalahkanku sampai akhir? Saya sangat penasaran. Saya tidak tahu bagaimana Dr. Ajaib Li akan melakukan ini." "Kamu akan segera tahu." Li Fugui melihat ke bawah pada waktu yang ditampilkan di telepon, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Lihat waktu, itu akan segera datang." Wakil Presiden Wang menghela nafas dan berdiri di samping, mengerutkan kening, tampak ragu untuk berbicara. Ada banyak pasien yang kesal di dekatnya. Untuk pria berseragam, mereka membalas dendam, dan korbannya bisa sangat mengerikan. Tidak hanya staf rumah sakit, tetapi juga pasien mereka. Lagi pula, hanya ada rumah sakit tersier di Kabupaten Qinglong. Yang tidak diperhatikan siapapun adalah bahwa pada saat ini, sebuah mobil hitam biasa-biasa saja berhenti di luar, dan kemudian 5 atau 6 orang tua keluar dari mobil. Di dalam van di belakang, 2 pria yang terlihat seperti pengawal berjalan dengan cepat, memperhatikan kerumunan dengan mata mereka, dan pada saat yang sama memblokir kedua sisi orang tua itu tanpa menunjukkan jejak apapun. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Seorang lelaki tua bertanya dengan heran ketika melihat begitu banyak pasien berkumpul di sekitar pintu masuk rumah sakit. Seorang pasien berkata dengan marah, "Bukan bajingan itu, rumah sakit berjalan dengan baik. Jadi kami tidak akan membiarkannya buka sekarang, kami semua orang sakit. Kemana kami bisa pergi ke dokter sekarang? Biarkan saja." Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Rumah sakit rakyat tidak merawat orang. Jadi mengapa mereka tidak bisa menutup pintunya? Akar rumput ini memiliki tidak ada pilihan lain selain mengeluh." Banyak pasien menghela nafas, dengan nada ketidakpuasan yang mendalam. Pria tua itu mengerutkan kening, menginjak kruknya, lalu berjalan ke depan. Dia melirik Wakil Presiden Wang dan berkata, "Siapa dokter di rumah sakit? Saya di sini untuk menemui dokter." Menjalani pemeriksaan dan tidak dapat menerima pasien, Anda dapat pergi ke rumah sakit lain untuk menemui dokter. Pria berseragam itu segera melompat keluar. Pria tua itu berkata dengan kosong, "Pemeriksaan adalah pemeriksaan, mengapa Anda tidak bisa menemui dokter setelah pemeriksaan?" Pria berseragam itu melihat bahwa pria tua itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa kecuali seragam militer putih tuanya. Jadi dia berkata dengan tidak sabar, "Apakah saya masih harus melapor kepada Anda ketika saya melakukan sesuatu? Pergi saja ketika saya menyuruh Anda pergi. Tidak ada lagi omong kosong. Hati-hati dan mengundang Anda untuk minum teh." Pria tua itu tersenyum, menatap pria berseragam dengan mata tajam dan berkata, "Menarik. Saya dapat melihat bahwa rumah sakit ini menyinggung Anda. Jadi Anda membalas dendam? Bukan, di daerah sebesar itu, dapatkah Anda menutupi langit dengan mata Anda? Tangan." Pria berseragam itu terpancing, dan berkata dengan marah, "Saya adalah Raja Surga. Saya tidak berani menjadi Raja Surga dengan satu tangan. Tetapi tidak masalah untuk menutupi rumah sakit ini." Pria tua itu sedikit mengangguk, dan kemudian diarahkan ke Yang. Berikutnya pengawal yang datang berkata, "Pergilah, panggil Qin Liu dan tanyakan bagaimana dia menjadi sekretaris." Pria berseragam itu membuka matanya lebar-lebar. Tubuhnya gemetar, menatap lelaki tua itu, miliknya ekspresi berubah dengan cepat, dan nadanya juga berubah. Dia bangkit dengan hati-hati, dan bertanya, "Orang tua, apakah Anda mengenal pemimpin nomor 1 di kabupaten ini?"
Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." "Diam adalah nama pemimpin kita. Apakah nama pemimpin kita bisa kamu panggil?" Orang tua itu tertawa lagi dan berkata, "Kenapa? Bukankah nama seseorang hanya untuk memanggil orang? He Qin Liu bukan kaisar. Kita masih harus apakah tidak apa-apa untuk menghindari nama tabu." Pria berseragam itu berkata dengan marah, "Cepat dan keluar. Jangan bicara omong kosong di sini, atau saya akan menyuruh seseorang memborgolmu." Pria tua itu tidak berbicara, karena pada saat ini, telepon berdering. Pada saat yang sama, Li Fugui juga berdiri dan berbicara dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Qian, kamu akhirnya di sini. Jika kamu tidak datang, rumah sakit kami tidak akan dapat melanjutkan." Li Fugui menatap lelaki tua lain di belakang lelaki tua ini. Meskipun dia juga seorang lelaki tua, Qian Lao memiliki kulit kemerahan dan penuh energi. Jika Anda tidak melihat rambut peraknya, tidak ada yang akan mengira bahwa Qian Lao berusia lebih dari 70 tahun ini. Dari raut wajahnya, bahkan jika Tuan Qian berkata bahwa dia baru berusia 50 tahun, tidak ada yang akan meragukannya. "Apakah Anda Dokter Ajaib Li?" Pria tua di depan meletakkan teleponnya, memandang Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, "Kami orang tua akan menyusahkan Anda." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Saya dapat membantu Anda. Saya juga sangat senang melakukan yang terbaik. Selain itu, Tuan Qian telah membayar biaya konsultasi. Jadi sama-sama." Orang tua lain maju ke depan, dengan tulus berkata, "Berapa banyak uang pribadi yang dimiliki Lao Qian? Kami masih belum tahu. Dia masih pria yang pelit, anak muda. Untuk masalah ini, selama dia dalam keadaan sehat, itu akan dianggap sebagai bantuan untukmu. Itu benar. Awalnya saya pikir saya akan terkubur dalam rasa sakit, tetapi situasi uang lama membuat saya melihat harapan. Jika pemuda itu benar-benar dapat mengurangi rasa sakit yang saya bawa ke tubuh saya, apa itu bantuan?" Beberapa orang tua yang tersisa juga berbicara satu demi satu, dalam suasana hati yang sangat baik. Namun, wajah orang-orang berseragam itu pucat pasi. Tidak hanya wajah mereka yang pucat, bahkan kepala mereka pun berdengung. Rasa takut yang membuat kaki mereka gemetar. Di Kabupaten Qinglong, mereka sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh kata Qian Lao. "Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Mengapa Tuan Qian ada di sini?" Pria berseragam itu menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tidak menerima kenyataan ini. Lagi pula, jika ini benar, itu berarti mereka sudah mati. Bertentangan dengan reaksi pria berseragam itu, mata Wakil Presiden Wang bersinar terang, pinggangnya membungkuk, dan dia menyapa beberapa orang tua dengan sangat gembira. Li Fugui berkata tepat waktu, "Wakil Presiden Wang adalah wakil presiden rumah sakit kami. Dia biasanya bekerja keras seperti calo tua. Kali ini, dia di sini untuk menyambut beberapa pemimpin." Wakil Presiden Wang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hatinya bahkan lebih gembira. Tidak hanya dia tidak lagi memiliki keluhan terhadap Li Fugui, tapi wajahnya penuh rasa syukur. Seseorang seperti dia bermimpi menunjukkan wajahnya di depan pria besar seperti Tuan Qian. Meninggalkan nama dan kesan yang baik. Sekarang Li Fugui telah memenuhi keinginannya dengan satu kalimat. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih? Qian Lao tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Jika demikian, Wakil Presiden Wang sudah puas. Lagi pula, dia bukan monster seperti Li Fugui, dan dia sudah bangga mendapat anggukan Tuan Qian. "Old Qian, kamu datang ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Mobil lain bergegas ke gerbang rumah sakit, dan kemudian seorang pria parubaya berlari ke gerbang rumah sakit sambil menyeka keringatnya, dengan senyum rendah hati di wajahnya. Namun, ketika pria berseragam melihat pria parubaya ini, pikiran mereka menjadi kosong, seolah-olah disambar petir, hampir roboh langsung di tanah. Karena hal terakhir yang ingin mereka lihat terjadi. Pria parubaya ini adalah pemimpin nomor 1 Kabupaten Qinglong, Qin Liu. "Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Pria berseragam itu bergumam, nadanya penuh dengan kepahitan dan keputusasaan.
Permisi Qin Liu mungkin bisa menebus kesalahan. Tapi bagaimana jika dia menyinggung Tuan Qian, dan mereka semua baru saja mendengar bahwa orang-orang tua ini adalah rekan seperjuangan Tuan Qian, dan Tuan Qian sendiri adalah tembakan besar di langit. Bisakah rekan seperjuangannya menjadi orang biasa? Berdasarkan kualifikasi Tuan Qian, orang-orang tua ini mungkin adalah tokoh-tokoh terkenal yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka di ketentaraan dan melakukan eksploitasi militer yang hebat. Mungkin jika seseorang mengumumkan namanya, mereka dapat menakuti banyak orang. Tapi apa yang baru saja mereka lakukan? Mereka benar-benar mengancam tembakan besar. Bukankah ini mencoba membunuhmu, seperti yang diharapkan? Setelah Qin Liu mengetahui apa yang telah terjadi, wajahnya menjadi pucat pasi, dan matanya bahkan lebih suram saat dia menatap pria berseragam, dan meraung. Apakah kalian semua lapar? Rumah sakit sebesar itu? Bagaimana kalian bisa memberitahuku? Menyegelnya, siapa yang memberimu kekuatan? Qin, diam, pergi dari sini. Aku akan meminta seseorang menyelidiki masalah ini segera, dan aku akan meminta pertanggungjawabanmu sebagai dirimu sendiri, inginkan. Qin Liu berkata dengan dingin. Pada saat ini, pria terkemuka berseragam tiba-tiba kehilangan kakinya dan berlutut di tanah. Dia tahu bahwa jika dia pergi seperti ini, itu akan benar-benar berakhir. Apakah mudah baginya untuk naik ke posisi ini, setelah ditembakkan, atau dipindahkan ke bangku dingin? Itu akan lebih buruk daripada kematian. Tuan Li, maaf, mataku yang tidak mengenal Gunung Tai, dan aku membalas dendam pribadiku sendiri. Tolong, lepaskan aku. Pria berseragam itu menangis dengan getir, dan berlutut di depan Li Fugui dengan wajah jelek. Melihat pemandangan ini, Qin Liu gemetar karena marah. Bawahan ini sangat tidak berdaya. Bukankah ini mendiskreditkannya sebagai seorang pemimpin? Ini akan baik-baik saja dalam keadaan normal, tetapi sekarang rekan-rekan Tuan Qian dan Tuan Qian sedang menonton. Pada saat ini, jika memungkinkan, Qin Liu sedang dalam mood untuk membunuh para idiot ini. Benar saja, Tuan Qian mendengus berat, dan berkata, kapan kita orang-orang di Kabupaten Qinglong menjadi begitu lemah? Qin Liu menyeka keringatnya dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, Tuan Qian, saya yakinkan Anda, kami akan melakukannya tangani dengan baik, masalah ini. Qian Lao berkata dengan ringan, untuk orang-orang seperti ini, lebih baik tidak mendiskreditkan Anda sebagai sebuah kelompok. Qin Liu memiliki rencana ini sejak awal, dan ketika dia mendengar ini, dia segera membuat kritik diri yang mendalam dan mempublikasikan beberapa orang itu. Seorang pria berseragam diskors. Kali ini, para pria berseragam tampak sedih dan selir. Mereka ingin pergi tetapi tidak berani, dan bahkan menatap Li Fugui dengan mata memohon. Li Fugui merentangkan tangannya kepadaku dan berkata tanpa daya, aku hanya seorang dokter kecil, jangan melihatku seperti itu, aku tidak bisa memutuskan nasibmu. Pria berseragam itu benar-benar tidak peduli, dan di siang hari bolong, dia malah menarik celana Li Fugui, yang bisa dibilang jelek. Li Fugui menggelengkan kepalanya, menggosok hidungnya, dan berkata dengan serius, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bukankah kamu sangat sombong dan bangga sebelumnya? Dan sekarang kamu tahu bagaimana menyerah, sudah terlambat. Qin Liu menggema, apa yang dikatakan Dr. Li benar. Dr. Li, saya ingin meminta maaf kepada Anda, itu karena saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Li Fugui berkata sambil tersenyum, pemimpin Qin bercanda. Anda masih sangat mendukung pekerjaan kami, dan kami semua di rumah sakit. Anda bisa melihatnya, bersambung.